Hello guys, welcome back to my channel, Tekim Boy. Akhirnya setelah sekian lama konten sharing balik lagi, karena aku udah nemuin sebuah topik yang menurutku menarik dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Sebagai mahasiswa Tekim, pernah gak sih berpikir, kok buat dapet intern posisi teknis yang bukan KP itu susah banget ya selama jadi mahasiswa? Dan kok susah buat dapet exposure ke industri ataupun perusahaan Tekim selama masih jadi mahasiswa? Nah, di video ini aku bakal kupas tuntas serba-serbi karir anak Tekim selama perkuliahan. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video baru aku. Let's go! Buat poin pertama, aku mau bahas dulu nih kenapa anak Tekim susah buat dapat intern posisi teknis yang bukan KP, terutama selama masih jadi mahasiswa. Nah, alasan pertama yang menurutku paling masuk akal adalah posisi-posisi Tekim di perusahaan itu sangatlah vital perannya. Kalau dikerjain salah, ruginya itu bukan cuma rugi 1 juta 2 juta, tapi bisa miliaran. Bahkan kemungkinan terburuknya bukan cuma rugi secara ekonomi saja, tapi juga bisa kerugian secara lingkungan ataupun korban jiwa. Nah, itu udah paling parahnya lah ya. Nah, masalahnya skill-skill dasar Tekim ini sulit kalau misalkan nggak dikasih dasarnya oleh dosen ya, atau selama bangku perkuliahan. Nah, jadi aku sendiri ngerasa bahwa susah banget buat otodidak ya. Waktu itu aku sempet belajar sendiri, misalkan distilasi gitu, sebelum aku belajar simulasi distilasi, tapi kok nggak nyangkut. Nah, baru pas di semester 5 belajar OPD, baru nyangkut. Jadi agak susah buat otodidak, kecuali memang orangnya sangat cerdas gitu, itu mungkin bisa saja gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan skill-skill ini secara otodidak dan belum dikuasai, nah cenderungnya akan gagap gitu ya, akan sulit kalau di pabriknya gitu ya, bakal keteteran lah. Nah, akhirnya perusahaan baru bisa percaya intern itu buat mahasiswa yang tingkat akhir aja, bukan yang masih awal-awal yang skill setnya itu belum lengkap. Kalau misalkan mahasiswa tingkat akhir, dasar-dasar Tekim udah ada, perancangan alat udah bisa, terus evaluasi kinerja juga udah bisa, jadi harapannya skill setnya udah lebih oke, jadi nggak perlu waktu lama buat diajarin. Alasan kedua sebenarnya ini udah agak lewat ya, tapi menurutku lumayan berasa juga dampaknya, yaitu karena pandemi COVID gitu ya. Jadi karena Tekim ini mayoritas posisinya onsite, terutama di plant gitu ya, ke lapangan, jadi jumlah pekerja yang bisa visit itu bener-bener dibatasin banget. Nah, aku pernah dengar cerita kalau sampai ada 1 orang yang kena COVID di satu shift, nah satu shift itu langsung libur gitu, nggak cuma orang itu doang. Buat yang full time aja kayak gitu, apalagi buat yang intern, jadi pasti makin dibatasi lagi ya. Aku dengar mungkin perusahaan udah mulai ngebatasin dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi gitu ya, biar labor cost-nya lebih murah. Nah, untungnya sih sekarang udah masuk ke tahap endemi ya, jadi mungkin masalah itu udah nggak terlalu berasa lagi. Nah, terus kenapa anak Tekim susah juga buat dapat exposure ke industri-industri Tekim? Kalau nggak bisa intern, ya setidaknya bisa lebih deket lah ke industri Tekim gitu kan, lebih banyak tahu dari situ. Nah, perlu kita ketahui bersama juga bahwa industri Tekim atau industri proses itu sangat tinggi masalah hal-hal yang bersifat confidential gitu ya, hal-hal yang bersifat rahasia gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa tahu, yang bisa punya akses ke pabrik, ke proses, ke dokumen dan lain-lain itu sangat terbatas gitu ya. Hanya ya company itu sendiri dan ya mungkin ke konsultan gitu ya. Nah, selain itu pasti aksesnya akan tertutup. Ini juga terjadi kalau misalkan ada kunjungan gitu ya ke pabrik. Aku sendiri dari beberapa kali kunjungan yang benar menurut saya cukup bebas, itu satu itu pun nggak bebas banget juga sih gitu ya, tapi masih mending lah, masih boleh foto dan lain-lain dan boleh upload ke media sosial. Nah, tapi sisanya itu benar-benar sangat terbatas gitu ya. Buat ngambil foto itu harus minta izin, buat ngambil video juga minta izin, jadi benar-benar semuanya dengan izin dan tidak boleh diupload ke sosial media gitu ya, itu sangat dilarang gitu ya. Nah, biasanya untuk pabrik seperti itu ada tulisan aset negara gitu ya, jadi memang yang ada di dalam lingkup pabrik itu sangat rahasia gitu ya, sangat ditutup dari pihak luar yang tidak berkepentingan. Nah, inilah yang menyebabkan akses secara fisik
maupun dokumen, materi ke industri-industri Tekim itu sangat sulit untuk didapatkan gitu ya. Dan alhasil ya mahasiswa, apalagi yang tidak punya kepentingan dengan perusahaan tersebut itu sulit akan mendapatkan exposure ya, kecuali lewat jalur kenalan. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita udah tahu nih, buat dapat pengalaman kerja teknis selama kuliah anak Tekim gitu ya, itu susah. Nah, terus gimana dong? Apa yang harus dilakukan gitu ya? Nah, kira-kira mahasiswa tingkat awal perlu ngapain sih untuk menghadapi kondisi ini? Nah, pertama yang aku bisa kasih saran adalah jangan sepelekan perkuliahan gitu ya, terutama matkul-matkul yang merupakan inti dari Tekim. Nah, hati-hati banget buat teman-teman yang suka bodo amat sama matkul-matkul, karena takutnya basic Tekimnya malah gak dapet gitu ya. Nanti efeknya apa? Efeknya jadi canggung kalau misalkan lagi di lapangan gitu ya. Diajak ngobrol sama engineer gak paham gitu ya. Jadi gak nyambung lah kalau misalkan mau nyelesain suatu problem di lapangan. Nah, kedua, sebisa mungkin teman-teman punya mentor yang udah kerja gitu ya. Nah, mentor ini bisa dari cutting atau dari kenalan ya, kenalan dari seminar, dari training, workshop, LinkedIn, dan lain-lain. Nah, buat apa sih mentor ini? Nah, jadi yang pertama, ini buat tempat teman-teman konsultasi masalah karir. Misalkan nih, Kak, sekarang industri yang lagi happening itu apa sih, yang lagi rise banget produknya gitu. Terus abis itu, menurut Kakak kalau misalkan aku kerja di X, cocok gak sih? Nah, itu bisa banget dikonsultasin ke mentor gitu ya. Oke nggak kalau misalkan aku fokus di bidang ini gitu. Nah, itu insight-insight itu bisa kita dapat dari seorang mentor. Terus kedua, kita juga kalau misalkan udah cukup deket ya, kita bisa request buat sharing-sharing kasus di pabrik gitu ya. Jadi misalkan wah kemarin sempet ada kompresor trip gitu ya, terus gimana tuh cara ngatasinnya? Oh, caranya gini gini gini, terus tindak lanjutnya gini gini gini. Nah, kalau kita sering dengar cerita, hasil ilmu lapangannya nambah gitu. Dan ilmu lapangan itu sangat jarang ada di perkuliahan gitu ya, karena dosen ya pengalaman lapangannya mungkin sedikit gitu ya, dibandingkan praktisi yang udah emang sehari-hari di lapangan. Nah, lebih lanjut lagi, kalau emang udah benar-benar deket nih, nah, kita bisa buat minta misalkan ada case yang mau nggak dibantu buat solve, atau boleh nggak aku belajar buat solve case-nya gitu ya. Jadi tujuannya ya supaya kita benar-benar hands on ke kasus-kasus yang memang terjadi di lapangan gitu ya. Beda dengan kita ngerjain soal ujian yang belum tentu keluar atau kepake di dunia nyata. Nah, kalau misalkan kita dapat case langsung dari praktisi, nah berarti itu emang case yang happen, yang terjadi di lapangan. Hasil ya skill kita sebagai seorang engineer akan semakin terasa gitu ya. Aku pribadi punya ya beberapa mentor, dan menurutku sendiri dengan memiliki mentor ini sangat insightful dan sangat mengembangkan diriku untuk menghadapi karir gitu ya. Dan aku sangat saranin teman-teman buat punya juga. Ketiga, galilah skill-skill yang lagi happening banget di industri. Setelah kita udah punya basic Tekim yang kuat, terus udah ada mentor juga buat pengembangan karir, kita udah bisa mulai coba secara otodidak gitu ya, buat belajar skill-skill yang memang diperlukan untuk dunia kerja, terutama yang tidak di-cover dalam kurikulum perkuliahan. Nah, skillnya apa aja ini juga bisa banget ditanyain ke mentornya teman-teman gitu ya. Kalau misalkan sebagai contoh, aku sendiri di 2 tahun terakhir ini aku mencoba untuk menggali dan mengasah skill dalam simulasi dan optimasi proses. Nah, aku coba belajar otodidak dari buku, dari YouTube, sesekali juga ikut training gitu ya. Nah, skill yang aku sebut ini sebenarnya bisa macam-macam ya. Bisa presentasi, problem solving, perancangan alat, coding, pokoknya macam-macam lah gitu ya. Nah, gak terbatas di skill yang hard skill aja gitu ya. Jadi yang soft skill pastinya juga perlu buat digali. Nah, itu dia 3 tips yang aku bisa kasih. Harapannya kalau misalkan ketiga-tiganya udah jalan, saat waktunya tiba, kita bisa kasih kontribusi yang optimal ke perusahaan, bisa jadi orang yang dipercaya dan bertanggung jawab ya, punya nama baik pastinya di kalangan komunitas teknik kimia. Akhir kata, aku mau bilang semangat buat teman-teman semua ya, terutama anak-anak Tekim yang masih di tingkat awal. Nah, mungkin ada yang lagi insecure kok, teman-temanku di jurusan lain udah ada yang bisa magang dari tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Kok aku nggak bisa?
Tenang aja teman-teman, aku dulu juga ngalamin hal yang sama. Teman-temanku dulu banyak yang udah intern di startup, di FMCG, di banking, tentunya di posisi yang non tech-kim gitu ya, yang enggak teknikal. Menurutku itu wajar sih, karena memang industri tersebut di bagian tersebut ya memang mempercayakan posisi yang tadi ke anak-anak yang masih tingkat awal dan bahkan tidak peduli dari jurusan apa gitu ya, istilahnya major agnostic karir gitu. Nah, jangan sampai gara-gara susah buat head start di dunia karir itu ngebuat teman-teman semua jadi patah semangat buat bergelut di bidang tekim gitu ya, dan alhasil memutuskan buat pindah ke bidang-bidang lain yang dirasa lebih cepet karir climbingnya. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya sih buat keluar dari bidang tekim gitu ya, tapi kalau misalkan teman-teman udah suka dan ada passion di tekim, jangan sampai itu goyah karena kalah head start. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk video-video menarik berikutnya. Bye-bye!